datang bro di statistika. Ini adalah materi yang menurut gua ngebosenin. Bukan bermaksud negatif, tapi kayaknya butuh kesabaran, ketelitian yang besar untuk menjawab soal-soal yang ada di bab statistika. Dan kali ini gue bakalan ngebahas seputar kampus yang mengenai statistika dan aplikasi statistika ini di pemrogramingan juga atau penganalisisan, sehingga membuat kalian itu tidak terlalu berstigma bahwa matematika itu hanya digunakan untuk mencari nilai. Tidak, kita bisa mengaplikasikannya. Sebenarnya kalau boleh curhat dikit ya, sebenarnya gue pengen banget anak STIS, tahu ya STIS ya, yang ngebahas materi ini. Cuman gue tahu mereka lagi sibuk. Gue punya banyak teman STIS, mau dari kampung gue atau dari di luar kota. Itu ada banyak teman gue yang ada di STIS. Cuman gue tanya-tanya mereka sedang sibuk. Jadi ya udahlah, gak apa-apa. Di sini mari pertama tentang membaca menyajikan. Ya udah usah kalian baca-baca sendiri. Dan ini intermezzo aja ya. Ini kan ada 3 subbab. Mungkin gue bakal bikin satu video ini yang subbab A sama subbab B. Subbab C itu di video yang lain. Jujur subbab pertama itu menurut gue memang merendahkan intelijensi kalian kelas 12. Shut up! Pertama, tentang kelas interval ini gue bakal cepet-cepet biar kalian tidak anggurin gue seperti dosen gue. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Di sini ada kelas interval. Di sini ada 6 nih. Ada 1, 2, 3. Gua ganti aja deh warna merah aja biar kelihatan. Warna biru gak terlalu. Di sinilah pokoknya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Itu namanya kelas interval. Batas bawah. Nah, batas bawah yang ini nih. Kebalikannya batas atas. Yang tepi bawah itu perbatasan antara interval. Misal kayak ini. Tapi ini juga ada intervalnya juga, ada tepi bawahnya juga. Perbatasan antara ini ke sini itu kan ada, kalau kita ambil angka itu 40,5, ya kan? Oh, gak kelihatan ya, gak apa-apa, di sini aja deh. 40,5, ya kan? Kalau lu bingung ya tinggal tambahin terus bagi 2. Gimana cara dapat 40,5 itu? 40 tambah 41 bagi 2. Itu dapat ini. Itu tepi atas. Itu tepi bawah. Begitupun tepi atas. Ya tinggal tambahin aja, misalkan tepi atas dari interval yang ini. Kalau tepi atas dari interval yang ini, ya tinggal dibagi aja nih. 50 tambah 51 bagi 2. Itu maksudnya. Titik tengah ya biasalah. Titik tengah itu pertambahan antara BC terus dibagi 2 atau DE terus dibagi 2, sama aja. Yang ketiga, banyak kelas atau K. Ini ada rumusnya nih. Ini yang angkanya bagus, ini bukan tanpa alasan. Ini ada alasan yang kenapa ini 31 sampai 40, ini 41 sampai 50, ini bukan tanpa alasan. Ada rumus kayak gini, bro. Nah, kayak gini. K sama dengan 1 plus 3,3 kalikan log N. N itu jumlah kumulatif. Atau dalam artian itu mengakumulasi, kumulasi, menambahkan semuanya. Dan ini harus ditambahkan semuanya. Dan kalau ini ditambahkan, hasilnya itu 40, bro. Misalnya nilainya itu di antara 31 sampai 80. Misalnya aja. Terus gimana caranya menentukan ini kok pembagiannya bagus banget 31 sampai 40? Kenapa gak 31 sampai 35 gitu, 36 sampai 40 gitu? Kenapa kayak gini? Ini ada rumusnya, bro. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya, 1 plus 3,3 kali log 40. Itu hasilnya 6,28. Ya katakanlah 6 gitu. Soalnya kan mendekati 6. Jadi kita katakan 6. Berarti dia itu panjang kelasnya sebanyak 6. Kita buktikan. Nah, ada 6 nih. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan semena-mena kita membuat interval yang bagus, tidak. Itu ada pembuktiannya. Oke, itu untuk banyak kelas. Sekarang panjang kelas, gampang lah ya. Ini boleh cerita sedikit. Waktu SMP, guru gua pernah bilang kayak gini. Kerjakan soal dari nomor 10 sampai nomor 20. Pikiran guru gua waktu itu, oh ada 10 soal. Ternyata bukan ada 10 soal, bro. Itu ada 11 soal. Kenapa?
karena 10-nya dihitung juga. Nah, sama kayak gini. Ini rumusnya kayak gini. Batas atas dikurangi batas bawah plus 1. Kenapa ditambah 1? Nah, itu sama kayak cerita yang gue ceritain tadi. Kalau 10 sama 20 itu ada 11. Cara ngitungnya 20 kurangi 10 tambah 1. Ini alasannya kenapa ditambah 1. Ingat baik-baik. Itu alasannya. Oke, ini biasalah. Ini SD nih sebenarnya yang atas-atas tuh. Karena SD juga ada ginian. Sekarang lanjut ke tabel distribusi frekuensi biasa. Tabelnya itu seperti inilah. Dengan menentukan ininya, langkah-langkahnya. Tapi gue gak bakalan bahas karena bakalan kalian tahu sendiri di soal-soal. Di tabel distribusi frekuensi relatif kayak gini. Ya terlalu sulit. Ini loncat aja karena ini gak akan ada. Menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Poli itu banyak. Kayak misalkan polinom, banyak bilangan, poligami, memiliki banyak istri, poliandri, memiliki banyak suami. Kalau politikus berarti banyak. Kalian simpulin sendiri aja. Ini adalah salah satu menyajikan data dari bentuk histogram. Gue bakal aplikasikan nanti. Gue bakal selesain dulu histogram sama poligon. Jadi histogram ya kayak gini. Nah, poligon itu mengambil titik tengah dari suatu histogram. Kayak gini. Sebenarnya ada banyak banget penyajian model. Bahkan waktu gue belajar statistika, itu gue lupa apa namanya, itu ada kayak gini loh. Ini kalau nggak salah tepi bawah, ini tepi atas, ini kuartil 1, ini kuartil 3. Ini median gitu. Ini misalkan yang ada pencilan juga gitu. Ada banyak sekali cara untuk menyajikan data. Gue bakal kasih contoh. Ini akun YouTube gue. Dan ini ada video pertama gue tentang berziarah kubur ke makam Sunan Ampel Surabaya. Kalau kita perhatikan, ini kalau orang yang ngebuat penampilan visual kayak gini itu tidak tahu tentang ilmu statistika, gak mungkin ada kayak gini, bro. Gak mungkin ada kayak gini. Nah, poligon itu mengenai kayak gini. Dia itu penjabaran secara fisik kayak gini. Gue bakal analisa. Dari 19 menit itu, hampir ke 20 menit, ada waktu di mana orang-orang tidak menyukai video saya. Itu ada di tengah. Yang mana video tengah itu adalah ceramah saudara. Ini yang paling menarik. Muncullah sabda Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Jadi gue simpulin bahwa penonton-penonton gue tuh gak suka yang ceramah-ceramah. Tapi kembali lagi, kalau kita tidak melakukan apa yang kita sukai, bakal gamblang kita tuh. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana statistika itu difungsikan. Jadi di perusahaan besar nanti itu bakalan banyak banget keputusan yang bisa diambil dari adanya suatu statistika ini. Penunjukan grafik yang akurat, penunjukan grafik yang kuat. Nah, kita lihat bahwa orang-orang itu, ini gue bakal cerita sedikit. Awal-awal dia bakal ngeklik video saya dan bakal ngelihat video saya dan turun drastis tuh. Karena mungkin itu adalah fenomena dari YouTube bahwa pendahuluan itu gak penting. Yang penting tuh tentang apa yang ia sukai. Dan yang disukai itu ada di awal-awal. Oke lah, anggap kita yang ini itu tentang video makam Sunan Ampelnya. Nah, itu bagus. Dan yang terakhir itu standar lah. Dia hampir sama tuh. Jadi kesimpulannya, bahwa penonton-penonton gue memang dari awal itu suka kepada pendahuluan, tidak terlalu suka ke ceramah, dan sangat konsisten ketika ada saran-saran yang itu ada di akhir. Nah, kalian bisa lihat kan bahwa sebenarnya statistika itu bukan hal yang patut kita anggap bahwa tidak ada gunanya. Banyak banget gunanya. Salah satunya ini. Gue tunjukkan langsung kepada kalian biar kalian tuh bukan hanya belajar tapi mengerti apa sih gini gunanya. Nah, ini maksud gue. Oke, kembali lagi. Kita langsung aja ke soal. Ke contoh soal aja deh. Nah, ini makanya gue kayak
kayak merasa bahwa subbab A ini terlalu meremehkan kalian. Jujur aja, gue pernah ngajar suatu SD. Kebetulan SD-nya itu adalah SD ibu gue. Dan gue juga pernah ngajar suatu lembaga bimbingan belajar SD, SMP, kadang SMA. Waktu itu gue SMA, tapi gue ngajar teman gue, gak apa-apa. Gue pernah ngajar SMP kelas 6 dan materinya kayak gini. Nanti lu bakal lihat bahwa banyak soal-soal yang menurut lu tuh gak pantas untuk dijadikan soal-soal sekelas 12 kalian nih yang transisi dari SMA ke kuliah. Kayak gini, berapa siswa yang mendapat nilai lebih tinggi dari 69? Ya tambahin aja yang ini, bro. 8 tambah 2 tambah 7 ya 17. 17 nih, kayak gini lah. Makanya gue kayak, ini apaan nih soalnya? Kok kayak ngeremehin anak SMA gitu. Oke, lanjut aja. Daripada gue emosi, sajikan data tersebut dalam tabel distribusi ya, gampang, tinggal tentuin tepi bawah ya, tambahin 0,5, ini udah dapet 36 nih. 36 tambahin 0,5 41. Hasilnya kayak gini. Terus tepi atasnya ya berarti yang ini tepi atas dari yang histogram ini tepi atas dari ini tepi atas dari ini, dan seterusnya. Habis itu interval. Nah, interval berarti batas bawah sampai batas atas. Nah, itu intervalnya. Batas bawah sampai batas atas. Nih 36 sampai 40. Nah, intervalnya. Frekuensinya tinggal lihat ininya. Ini frekuensinya. Gampang lah ya. Terus nomor B, berapa banyak anggota yang memiliki berat? Wah, gampang banget nih, kurang dari 51, berarti lihat yang ini aja selesai. Seperti ini nih. 28 19 berarti 289, sorry. Terus berat badan gampang, makanya gue bakal cepet-cepetin nih. Gue jujur aja sebab A nih merasa ngerendahin anak SMA. Nah, dibuka dengan uji kompensasi 1, soal yang baru, materi yang baru, panjang interval. Rumusnya kalau lu inget-inget 1 plus 3,3 kalikan log n dengan n kumulatif tambah. Jadi kalau ini tambahin hasilnya 33. Dan kalau dimasukin ke sini, K ini 1 plus 3,3 kalikan log n. N-nya itu 33. 33. Nah, hasilnya itu 6, ya mendekati 6. Jadi jawabannya kelas intervalnya itu ada 6. Ada 6. Tapi sebenarnya kalaupun kalian tidak menggunakan rumus ini, tinggal dihitung aja nih, ada 1 2 3 4 5 6. Ini ada 6 totalnya nih. Ini hanya pembuktian aja sih. Nomor 3. Tuh kan, kayak gini bro soalnya bro. Ini ngerendahin banget nih. Yang kurang dari 61, itu tinggal tambahin lagi nih 9. Ini selisihkan katanya. Yang lebih dari 65, berarti sini itu ada berapa nih? 17. Jadi kalau dikurangin 8, itu aja gampang kan? Ini rada, tanggap banget ya, minta beri mana. Sekolah bla 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 bla, siswa yang dapat mengikuti seleksi bla 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 bla, siswa yang mengikuti seleksi tim basket putri. Ya Allah bro. Tolong Intan Pariwara, muhasabah diri Anda. Tapi gak apa lah, kalau kita menganggap Intan Pariwara ini untuk, ini supaya kalian mengingat saja. Mengingat apaan? Emang mengingat mantan. Berarti kalau 155 itu ada di sini kan? 9 tambah 12 itu 21. Dibagi sama 21 tambah ini berapa nih? 14. 21 bagi 35. Kalikan 100%. Ini habis 35, habis 20. Jadi 60%. D. Gampang lah ini. Jujur aja gue gak suka sama soal kayak gini. Waduh, sombong amat. Enggak ya. Nah, nomor 7 ini mungkin rada sulit lah. Ini udah penampilan dari histogram. Ini ada ilustratornya kepada Rahmat Isnaini. Nah, katanya ini sampah ya, ada ini sampah ini. Kalau gak jelas tulisannya. Jika banyak benda seluruhnya ada 100 buah. Dan perbandingan banyak benda yang berumur 8-10. Ini 8-10 dari sini. 14-16, 14-16 ada di sini. Terus 1/5. Berapa umur 17-19. Nah, ini kayak soal TIU lah, TIU UTBK. Katakanlah ini X, ini 5X, ini 5X juga. Kan penambahannya itu sebanyak 100. Jadi 10 tambah 20 tambah 15
Apaan nih tulisan? 10 tambah 20 tambah 15 tambah 11x itu sama dengan 100. Ini kalau dijumlahin hasilnya 45 plus 11x. Ini 100. Jadi 11x sama dengan 55. Di x-nya sama dengan 5. Yang ditanya itu berapa benda yang berumur 17 sampai 19 tahun. Berarti kan 5x, berarti 25 kan? 5 kali 5. Nah, berarti jawabannya. Oke lah, lumayan, gue appreciate. Sama 9. Ya, berarti poligon nih. Ilustratornya Rahmat Isnaini juga. Bani Israel punya tinggi badan 152 sampai 157. 152 berarti ini nih. Nah, di sini. Ini kembali kalau poligon itu ambil data yang ada di tengah-tengah. Berarti di antara 152 157 ini kan pertengahannya ada di 154,5. Ini kalau kalian tambahin terus 2 hasilnya ini. Jadi jawabannya itu 6. Apa lah? Oke, lanjut. Nah, kita sekarang ke subbab B. Subbab B ini lebih mendalam karena dia ada data tunggal dan ada data berkelompok. Ini sekarang gue bakal jelasin apa gunanya ada data tunggal dan ada data kelompok. Kalau kalian nanti belajar pemrograman ataupun misalkan kalian mengambil jurusan statistika, gue yakin kalian pasti belajar RStudio. RStudio itu kayak klop banget sama matematika ataupun statistika. Gue yakin yang anak-anak statis tuh belajar RStudio juga. Dan gue pernah nanya ke teman gue dan dia bilang iya, dia belajar RStudio. RStudio itu adalah salah satu bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program. Dan bukan hanya RStudio sih, banyak banget bahasa kayak Java, C++, C, Pascal, dan yang paling sering gue gunain tuh ada Python. Nah, itu Python tuh pengaplikasiannya bisa ke Instagram. Nah, Instagram itu awalnya dari Python, bro. Ada MATLAB, ada banyak lah pokoknya. Yang hasilnya tuh banyak kayak WA, Facebook, Instagram, banyak lah pokoknya. Dan statistika itu bisa ngebuat kayak sistem. Contoh sistem pemilu. 62%. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin memberi suatu update bahwa berdasarkan real count kita sudah berada di posisi 62%. Saya yakin hati kecil Pak Polisi bersama kami. Kami Bapak Sulawesi Selatan Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun. La bernyanyi bersama. Saya hidup di bumi ini, masa depan dengan kapal angkasa. Mari kita banyak-banyak berikhtiar, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Ini kayaknya gue harus minta maaf sama Pak Prabowo nih kalau ketemu nih. Mohon maaf nih, Pak. Ya, gue harap Pak Prabowo itu udah jadi presiden lah di 2024. Tapi dia harus belajar dulu dari masa pemerintahan Pak Jokowi. Gue appreciate sama Pak Prabowo. Karena gue yakin dia memiliki niat yang baik buat bangun Indonesia ini. Ya, siapapun pemimpinnya kita doain lah. Supaya menjadikan contoh bagi kita nih, warga Indonesia. Kita doakan aja. Daripada berantem lu di sosmed. Soal-soal ini itu sama kayak soal SD. Makanya gue rasa apa-apaan nih Intan Pariwara ya. Tapi gak apa-apa. Sebenarnya bukan salah Intan Pariwara, ini salah kurikulum. Dan gue gak menyalahin kurikulum. Mungkin ini adalah pengenalan aja. Yang mungkin kalian lupa atau sudah dibuang ke tempat sampah ilmunya. Jadi ini mengingat aja.
Rata-rata gampang lah ya. Ini lambang lambang dari satu rata-rata kayak gini. Tapi aslinya pengaplikasiannya kayak gini. Median juga. Median itu nilai tengah. Ada modus. Bukan modus mendapatkan hatinya yang tertunda karena banyak saingan dong. Modus tuh nilai data yang paling sering muncul. Ada banyak nih teorinya, ada uni modus, bimo modus, multimodus, data yang tidak punya modus. Ada kuartil juga. Kuartilnya dibagi 4. Nih gue bakal jelasin. Teorinya kayak gini. IN plus 1. Tapi waktu gue SMA, gue bakal cari tahu bagaimana caranya membuat kesimpulan dari kuartil ini, mendapatkan kuartil Q1, Q2, Q3. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 dulu aja deh. Q2 nya gampang kan? Q2 nya itu adalah median. Nah, mediannya harus cari nilai yang tengah di sini. Tengah di sini ada di sini kan? Berarti Q2 nya itu ada di tengah-tengah sini. Atau 4,5 lah. Habis itu kalau kalian mencari Q1, tengah-tengah dari antara yang awal sama Q2, berarti ada di sini kan? Tengah-tengahnya mana? Di sini. Nah, berarti di sini Q1, bro. Ini trik gua, siapa tahu berguna. Nah, kalau di sini berarti tengah-tengahnya ada di sini. Ini Q3. Q1-nya berarti 2,5, Q3-nya itu berarti 6,5. Sama kalau 9, misalkan 9 ada di sini. Misalkan tengah-tengahnya di sini, di 5 gitu. Ini kalau 9. Habis itu, Q1-nya gimana? Ini Q2-nya. Q1-nya ya ambil di tengah ini, bro. Jadi di sini Q1. Di sini Q3. Nah, gimana kalau 10? Cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya di mana nih? Ada di sini misalnya. Berarti di sini itu Q2-nya. Habis itu Q1-nya berarti di tengah di sini. Berarti ada di sini, ini Q1. Yang Q3-nya berarti di tengah sini. Nah, di sini. Berarti ini Q3. Nah, gimana kalau 11? 11. Cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan ada di 6. Berarti ini Q2. Q1-nya gimana? Q1-nya di tengah sini. Ini Q1. Ini Q3. Ya, kayak gini. Tapi rumusnya kayak gini lah. Kita turutin. Desil pun sama. Itu hanya membagi 10. Kalau kuartil ini membagi 4, desil membagi 10, persentil. Ingat, persentil. Bukan persentil, ingat. 10 bagian. Sama lah. Nah, sekarang yang unik tuh ada data kelompok. Data kelompok ini dimaksudkan hanya untuk meminimalisir kesalahan. Karena gini, aktualisasinya, kalau kalian mungkin di kuliah, bahkan S2 dan S3 ada namanya big data. Big data itu maksudnya kita mengolah suatu data yang bukan hanya bagian kecil, 1000, 2000 itu kecil. Tapi misalnya kalau kita membuat statistika seluruh dunia gitu, atau ya Indonesia misalkan, kayak pemilu gitu, itu membutuhkan kalian khusus. Gimana supaya data ini akurat? Makanya dibuatlah kelompok supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi. Rata-rata itu gampang lah. Nanti gue bakalan jelasin lebih lanjut. Kita langsung ke soal aja deh, langsung ke soal. Mungkin lo harus screenshot ini yang ada rumus-rumusnya nih. Nanti bakalan gue jelasin. Ini rata-rata hitung, ini modus, ini median. Bahkan gue jelasin lebih lanjut nanti di contoh soal. Ini kuartil, ada rumusnya kayak gini. Desil, persentil. Nah, contoh soal kayak gini. Tentukan mean, modus, dan median dari suatu histogram ini. Rata-rata itu rumusnya kayak gini, bro. F itu frekuensi, X1-nya itu di titik tengah. Titik tengah itu maksudnya penambahan dari kelas interval ini. Jadi di sini kan ada 14 sampai 18. Ya, tinggal tambahin terus bagi 2. Hasilnya 16. Begitupun sama yang lain. Tambahin terus bagi 2, tambahin terus bagi 2. Itu hasilnya XI.
Habis itu kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensi itu maksudnya jumlah. Nah, kalikan. Habis itu ditambah. Nah, itu maksudnya dari yang atas. Yang ini nih. Dari penyebutnya 725. Kalau yang bawah ini adalah jumlah kumulatif. Frekuensi kumulatif nih, 25 ini. Bagi 25. Penjumlahan dari frekuensi ini. Nah, itu maksudnya rata-rata. Hasilnya, nah 29 ini. Itu rata-rata dari histogram ini. Gampang lah ya kalau rata-rata. Atau misalnya, kalau misalkan lu nggak pengen repot, ada cara keduanya. Bedanya di sini nih. Bedanya di sini dan di sini. Ini simpangan. Ini rata-rata sementara. Maksudnya apa? Kita ngebuat suatu rata-rata yang itu sementara. Maksudnya gini. Misalkan kita ambil contoh 26 gitu. 26 dari nilai rata-rata ini. Sehingga semua XI di sini itu kurang dari 26. Nah, itu maksudnya simpangan. Jadi untuk ngebuat simpangan itu harus dikurangin berapa pun, sebenarnya bukan hanya 26, bisa 16, 21, 26, 31, 36, bisa 41, atau misalkan 17, 100 pun itu boleh. Cuma kita ambil yang 26 aja. 16 kurangi 26 berarti min 10, ini min 5, ini 0. 5 berapa nih? 10, 15. Nah, maksud dari ini, maksud ada simpangan ini supaya memudahkan kalkulasi aja. Karena kalau 13 kali 16 itu kalau lu gak pakai kalkulator ataupun lu hitung yang sulit banget gitu caranya. Sehingga D1 kali X1-nya itu tinggal min 30. Nah, gampang kan? 3 kalikan min 10, 5 kalikan min 5, min 25. Gampang kan? 5 kalikan 0, lebih gampang 0. 4 kalikan 5, 20. 2 kalikan 10, 20. 6 kalikan 15, 90. Nah, tinggal tambahkan aja. Ini hasilnya 75. Habis itu 75 dibagi sama frekuensi kumulatifnya. Hasilnya ini 3. Nah, tadi buat apa itu rata-rata sementaranya? Habis ini kalau sudah dapat 3 ini ditambahin sama rata-rata sementaranya. Berapa itu? 26 kan tadi? Kita anggap 26 kan tadi? Hasilnya berapa? 29. Nah, sama nih 29 nih. Itu tergantung selera kalian mau pakai cara yang pertama atau cara kedua. Atau mungkin ada cara lain? Komen di bawah. Nyontek sama teman. Wah! Itu yang cara paling ampuh. Menentukan modus. Ini rumusnya. Ini rumusnya modus. Nah, supaya memudahkan kalian, gue bikin grafik nih. Bukan grafik sih. Semacam histogram sederhana. Jadi kan ini udah ada, gue buatin. Kayak gini lah, ini walaupun tuh gambarnya sangat bagus sekali, gak usah puji-puji, apalagi menggunakan kata-kata bangsat. Shut up! Gak usah puji-puji. Ini untuk kalian semua nih. Pertama kita harus tahu dulu modusnya kalau data tunggal. Misalkan kayak ini. Modusnya yang paling banyak itu ada di sini kan? Ada di sini nih. Nah, 39 sama 43. Waduh, ini gak seru nih. Ya gak apa-apa. Kan ada di sini nih, ada 6 nih. Ini apaan sih? L, D1, D2 sama P nih. Nah, L tuh maksudnya yang ini nih, yang ini. Nah, ini L. Ini D1. Ini D2. Ini P. Ini P yang ini. D itu kan simpangan. Nah, gue rada kecewa lah sama contoh soal ini. Seandainya ini ada di tengah, sehingga D2-nya kayak misalkan ada letak dari modusnya itu ada di sini misalkan. Yang di sini. Berarti ini L, ini D1 di sini, ini D2 di sini. Nah, ini P-nya. Maksud P-nya tuh pengurangan dari yang ini kurangi L. Itu maksud P. Tapi karena D2 di sini itu gak ada data lain selain ya data modus ini, D2-nya berarti yang ini. Jadi kalau dimasukin ke rumus, L-nya mana ini nih? 38,5. Nah, 38,5. D1 berapa? Ini nih. 6 kurangi sama 2, 4.
D14, D2-nya ya yang ini 6. 6. 5 itu gimana? 5 itu 43,5 kurangi 38,5. 5. Nah, tinggal di bla 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 bla, hasilnya itu 40,5. Itulah yang modus. Sekarang median nih. Median kan kita tahu nilai tengah. Kita cari tahu dulu mana sih nilai tengah dari soal ini kalau data tunggal. Frekuensi kumulatif FK ini maksudnya bukan, tapi dia itu ya frekuensi kumulatif 25. 25 berarti kan ada di tengah 13. Nah, berarti ada di sini. Nah, ini mediannya. 24 sama 28. Rumusnya kayak gini. ME itu median, kembali lagi. L itu tepi bawah. Setengah N ya jumlah dari gini aja deh, langsung ke soal aja, langsung ke ilustrasi. Rumusnya kayak gini. Terus L itu apa? Kan mediannya itu ada di kelas ketiga. Nah, ini L, 23,5 nih L. Nah, L nih 23,5. Setengah N-nya itu jumlah dari frekuensi kumulatifnya 25. Berarti setengah dari 25 ya 12,5. Kalau misal ditanya bukan median gitu, kuartil 1 gitu. Rumusnya kan 1/4 tuh. Kalau kuartil 1, kalau kuartil 3 3/4. Kalau misalkan persentil ke 87 berarti 87/100 kalikan N. Nah, itu maksudnya. Tapi karena itu median tuh kuartil tengah ataupun setengah N, ya berarti setengah N kita pakainya. Terus FKME. FKME itu apa? Bukan me. Tapi frekuensi kumulatif dari median. Me. Waduh, bahaya banget. Jadi me itu adalah frekuensi kumulatif dari frekuensi sebelum median. Maksudnya gini, ini kan frekuensi frekuensi yang ada mediannya nih, ada 5 nih. FKME ini penjumlahan dari yang atas, penjumlahan dari frekuensi kumulatif sebelum median. Berarti 3 tambah 5, 8. Kalau FME itu frekuensi yang median. Frekuensi yang median kan 5. Ini 5 nih. Yang 5 yang ini nih, yang 5 yang ini. Jadi itulah dari ME, rumus dari M setengah N min FK mi per F mi kalikan P. P itu ya kalian tahu sendirilah, ini nih P nih. Ini P. Ini FME, ini penjumlahannya yang mi gitulah. Nah, ini sama sebenarnya. Nomor 2 itu sama yang atas, cuman dia pakai rataan sementara. Aslinya mah sama, langsung aja, langsung ke nomor 3. Nomor 2 itu sama kayak nomor 1, cuman dia yang beda itu rata-rata. Dia menggunakan rata-rata sementara itu 37. Kan yang awal tuh bisa menggunakan rata-rata atau dan juga bisa menggunakan yang cara biasa. Sama aja, langsung aja nomor 3 deh. Nomor 3 itu kayak gini, kuartil bawah, kuartil atas. Sama aja bro. Desil ke 7, persentil ke 36 sama aja. Jadi gua bakal jelasin yang AB aja. Dan yang A itu kuartil bawah aja, biar gak terlalu panjang durasinya. Sama kayak median, rumusnya kan kayak gini tuh. Kalau lu lihat tuh rumusnya hampir-hampir sama lah. Bedanya di sini doang. Sama Q1. Kalau ya Q3 ya ubah aja ini 3, Pak. Ini 3 juga. Bedanya di situ doang. Jadi kita harus cari tahu dulu Q1-nya. Q1-nya itu adanya katanya di sini nih. Di 8 ini. Jadi 1/4 N, N-nya itu 50 katanya. Jadi 12,5 dikurangi 6. 6 dari mana? 6 dari sini. Nah, ini 6 nih. 6. Yang atas yang ini. 6 ini. Terus FQ1-nya dari sini. 8 yang ini.
8 kan? Nah, 8. Kalikan panjangnya. Panjangnya berarti kurangin. Nah, ini kan 64 sampai 67. Berarti kan 67 kurangin 64 plus 1. Hasilnya 4. Ini kalau nggak pakai histogram. Kalau pakai histogram ya tinggal kurangin aja tepi atas sama kurangin tepi bawah. Hasilnya kayak gini. Itu Q1-nya. Q3-nya sama, cuma tinggal ubah ini 3, ini 3, ini 3. Nah, kalau desil sama sebenarnya. Perbedaan cuma di sini nih. Di sini, sini, sini. Desil 7. Jadi lu tentuin dulu, dia bagi 10 dulu, terus tentuin di mana tuh D7. Habis itu jumlahin deh. Gampang lah, gampang. Nanti di contoh soal, di soal bakal ada kayak gitu. Persentil sama, rumusnya kayak gini, 48, ubah ini. Tentuin dulu di mana 48, habis itu tentuin frekuensi kumulatif dari sebelum 48, terus frekuensi kumulatif dari 48 itu sendiri. Ada berapa? Langsung ke uji kompetensi 2. Seperti biasa, ganjil, lu genap. Median dari data tersebut. Nah, ini gampang nih. Gampang kan? Ini data tunggal. Tambahin semuanya. Hasilnya itu 31. Berarti kalau tengah-tengah dari 31, 16. Atau kalau pakai cara yang dirumus tuh, N tambah 1 bagi 2. 32 kan tambah bagi 2 hasilnya 16. Nah, 16 ada di mana? Ini frekuensi kumulatifnya nih. 8 tambah 7 itu 15. Nah, ini 18. Oh, berarti frekuensi kumulatifnya di sini. Jawabannya 6. Nah, C. Nomor 2, entar pernyataan yang benar. Oh, gampang nih ya. Ini tinggal lu cari nih. Ini enggak apa lah, sebagai latihan lo aja. Nomor 3, rata-rata banyak halaman kosong. Jadi kalau kita tentuin XI-nya di sini itu, berarti kan penambahan dari itu dibagi 2. Ini 8, ini berapa ya? 13. Tulisan gua tebet. Ini gue bakal tulisin sebagus-bagus mungkin. Sebisa saya. Kita buktikan sebagus apa tulisan saya. Ini X1, ini 8, ini 13, ini sama aja bro. Yaudahlah, 18, ini 23, ini 8. Nah, kalau misalkan kita buat X sementara, rataan sementara, supaya apa? Biar mempermudah bro. Ini kan rata sementaranya itu 13. Jadi kurangin, jangan deh 18 aja, karena nilai tengah. Jadi ini min 10, ini min 5, ini 0, ini 5, dan ini 10. Habis itu kita kalikan D1. Nah, kalau ini X1, ini gue ganti D1. Di sini D1 kalikan F. Nah, ini F, FI. Bukan, sorry, bukan 1I. Ya Allah, kenapa 1? Ini kalau dikalikan ini min 20. Ini min 25, ini 0, 15, habis itu 60. Nah, angka-angkanya bagus kan? Kalau lu kalikan X1 kalikan frekuensi F1, angka-angkanya jelek tuh. Nggak kayak muka gua. Ini kalau ditambahkan hasilnya 40. Sorry, 30. Habis itu dibagi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya tinggal tambahin aja nih. 2 tambah 5, 7. Ini 16 tambah ini 19 tambah ini 25. Hasilnya ini bagi 5, 65. Hasilnya itu 1,2. 1,2 ditambah sama rataan sementara itu 18. Hasilnya 19,2. Tidak ada. Setelah gue hitung-hitung, tetap aja hasil gue tuh 19,2. Gue ngerti apa mungkin datanya salah atau gimana, gue ngerti. Tapi gue yakin tuh 19,2. F jawabannya. Bikin F nih. F. Oke, kalau misalnya rata-rata. Mayan. Nanti kita harus ini FK, ini 5, ini 13, ini berapa nih? 24,
Ini 28, ini 30. Ini FK-nya. Kalau kita XI-nya kan penambahan dari ini tambah ini, terus bagi 2. Berarti ini 54,5. Ini 64,5, ini 74,5, ini 84,5, ini 94,5. Gue pakai titik ya, karena biasanya di kuliahan pun itu menggunakan titik sebenarnya. Koma itu hanya bagian kayak Indonesia ini pakai koma, tapi sebenarnya kalau kalian di internasional itu menggunakan titik. Coba kalian cek di kalkulator kalian itu pakai titik. Nah, supaya tidak terlalu ribet, kita anggap 74 ini sebagai XS, toratan sementara 74,5. Ya, ini min 20, ini min 10, supaya mempermudah. Ini 0, 10, 20. Ini D1. Jadi kalau dikalikan, F1 kali, kok gue pakai 1 mulu sih? FI kali DI. Ini min 100, ini min 80, 0, 40. Ini hasilnya 40. Jadi kalau ditambahin, ini habis, jadinya min 100. Dibagi sama frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya 30. Jadi ini kisaran min 3,3 lah. Nah, gimana kalau negatif? Ya gampang, sama aja sebenarnya. Tambahin aja sama berapa tuh? 74,5. Hasilnya MIA-nya itu berapa? 74,5 kurangi 3,3. Ya, hasilnya 71,2 lah. Itu MIA-nya. Sekarang modusnya misalkan. Nah, kalau ini dibuat grafik atau kita cari nih, ini mana sih modusnya? Di 11 kan? Nah, habis itu buat data histogramnya. Ini 8, ini 11. Terus yang di ini yang ini nih, yang 3 ini. 8, 11, 4. 4 di sini, ini 11. Kembali ini L1-nya. Ini D1-nya, ini D2-nya, ini P-nya. Oke, L1-nya berapa? L1-nya berarti tepi bawah dari ini. Nah, gimana caranya? Tambahin aja terus dibagi 2 yang ini nih. 69 tambah 70 bagi 2. Hasilnya 69,5. 69 tambah 70 bagi 2 hasilnya 69,5. Itu L1. Itu L. Sekarang kalau P dari 70 sampai 79 itu ada berapa data? Berarti kan 79 kurangi 70 tambah 1. P-nya 10. Terus D1-nya berarti yang ini. Ini 8, ini 11. Jarak antara ini berarti 3. D2-nya berapa? D2-nya itu 11 kurangi 4. Hasilnya 7. Hasilnya 7. Dan rumusnya kalau modus itu mo sama dengan L plus D1 per D1 tambah D2 kalikan P. L1-nya 69,5. D1-nya itu berapa tadi? 3. D2-nya itu 7. Kalikan P. P bro. Artistik. P-nya itu 10 tadi. Nah, 10 kan tadi P 10. Nah, kalau kita kalikan nih bagus nih, tinggal coret aja 69,5 tambah 3 itu hasilnya ya 72,5. Itu kalau modusnya. Sekarang median. Rumusnya itu L tambah setengah N kurangi dengan F ME bagi dengan F MI kalikan P. Nah, itu dari ME atau median. L-nya udah tahu. Berapa nih L-nya? Nilai tengahnya. Nilai tengah dari 30 itu kan antara 15 sama 16. 15 sama 16 itu ada di sini. Oh, berarti sama. Ada di bagian sini. Di bagian data yang ini. Data yang ini. Kayak gini lah, ada di sini itu ME-nya. Ini L-nya itu berapa? Sama kayak yang tadi 69,5. 69,5 setengah N, N-nya itu 30. Berarti 15 kan? 15 kurangi dengan Mi. Berarti yang ini tambah ini. Itu berapa?
8 tambah 5 hasilnya 13. Jadi itu dikurangi 13 dibagi dengan FME. FME itu frekuensi yang median. Frekuensi yang median itu 11. Di sini nih, 11 kalikan dengan P-nya. P-nya sama tadi 10. Dan hasilnya 71,318. Jadi MEA-nya itu 71,2. Mediannya 71,318. Terus modusnya itu 72,5. 72,5. Jadi modusnya itu lebih besar daripada mediannya, dan mediannya itu lebih besar pada meannya. Modus itu lebih besar pada median, mediannya itu lebih besar pada mean. Kayak gini. Jawabannya A, bro. A. Sekarang nomor 7, median data. Wah, gampang lah. Kita harus cari tahu dulu median dari ininya. Oh enggak, dia menggunakan sebenarnya data, jangan terkecoh nih. Ini emang Rahmat Isna ini sangat ada bangsat sekali. Ini bukan data kelompok, ini data tunggal. Jadi kalau FK-nya atau frekuensi kumulatifnya ini 3, yang di sini 3, di sini loncat ke sini tambah 4, berapa ya? 7. Loncat ke sini tambah 11, 18. Loncat ke sini tambah 4, 22. Loncat ke sini 30. Loncat ke sini 35, loncat ke sini 40. Nah, median dari 40 itu ada di 20 sampai 21 atau 20,5 lah. Nah, 20,5 itu ada di sini, bro, di 18 sampai ke 22. Jadi, jawabannya itu 11. B jawabannya. Jangan terkecoh, ini bukan data kelompok, ini data tunggal nih. Sekarang yang terakhir nomor 9. Ini kurang ajar memang nih, Intan Pariwara nih. Untuk saya teliti. Yang saya ingin koreksi, kenapa ini 63 habis 63 loncat ke 70. Sangat baik sekali 63, 70, 69, 76, 75, 64. Kurang ajar emang. Jadi gue ubah aja nih. Dari 64 sampai 69. Yang ini itu 70 sampai tambah 5, 75. Dari ini itu 76 ke 81. Dari ini. Kuartil, persentil. Persentil ke 88 berarti kan rumusnya L. Tambah sama setengah. Kok setengah? 88 per 100 kali kurangi sama ke 88 dibagi sama 88 kalikan P. Nah, kita cari dulu. Frekuensi ke 88 ini berapa sih? Ini kalau kalian total itu hasilnya berapa tuh? 40. Berarti kalau pakai rumus persentil 88 itu kan rumusnya kayak gini, N plus 1 kalikan 100 kalikan datanya. Ini berarti 89 per 100 kalikan berapa? 40. Dan hasilnya itu 35,6. Dan frekuensi kumulatifnya itu ini 2, ini 6, ini 12, ini 24, ini 34. Ini berapa ya? 38, 40. 35,6 itu ada di sini. Nah, di sini nih. Jadi L-nya itu, gue taruh itu aja deh. Jadi L-nya itu kalau lu balik ke soal, itu hasilnya ini 69,5 tambah 88 kali 100 kalikan N. N-nya itu 40. Itu hasilnya 35,2 kurangi sama FK sebelum 88. Nah, FK sebelum 88 kan 34 nih, 34. Terus FK-nya itu 4 dan panjangnya itu P-nya itu biar langsung aja, biar gak usah bolak-balik.
76 sampai 81, 81 kurangi 76 tambah 1 itu hasilnya 6. Jadi 6 ini 34 dibagi sama 4. Hasilnya itu 71,3. Nah, A bro jawabannya bro. Udah lah, capek ini mungkin dapat kali 1 jam durasi nih. Shut up! Nih gue yakin dari sekian banyaknya video, mungkin ini yang menurut gue paling banyak ngebuat salah nih gue nih. Jadi kalau gue buat salah, langsung komen aja di bawah di mana gue buat salah, di menit keberapa, biar orang-orang tuh juga gak kejebak sama apa yang gue omongin. Nih gue capek banget sih, gue capek banget. Ini bolak-balik kalkulator, bolak-balik ke video ini dan bla 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 bla. Ya, gitulah. Oke lah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen, bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya, bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow. Dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time, bro.